terakhir bagaimana mendapatkannya. Tentunya ada berbagai macam konsiderasi, tapi sudah jelas bahwa SDM unggul adalah prioritas jelas pemerintahan gitu. Tentunya setiap program kita harus kita bisa justifikasi ya satu persatu juga ke kementerian-kementerian lain baik Bappenas maupun Kemenq. Tapi saya optimis bahwa kita akan bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk tahun 2024. Itu yang saya cukup yakin sekarang dalam proses diskusi. Jadi insya Allah dengan doa restu dan juga perjuangan Komisi 10 di Banggar, saya rasa ini bisa kita capai bersama. Kedua mengenai yang RKP, hanya untuk mengingatkan bahwa halaman 4 sampai dengan 7 di presentasi kami itu semuanya RKP, garis-garis besar daripada seluruh program-program prioritas nasional yang dari Bappenas. Jadi sebenarnya sudah kami tadi mereview walaupun secara makro dan apa korelasinya dengan program-program kami. Mungkin untuk lebih detailnya dan juga pertanyaan mengenai SDM saya persilakan Bu Sekjen yang jauh lebih mendalami dalam hal ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Izin menyampaikan Bapak Ibu Pimpinan, kami di Sekjen yang melakukan koordinasi terkait dengan penugasan seleksi pegawai, kami laporkan bahwa seleksi untuk pejabat eselon 1, eselon 2 terus dilakukan. Memang ada yang gagal mendapatkan calon karena semua yang mendaftar yang hasil seleksi tidak memenuhi kompetensi. Begitu juga dari level eselon 1 maupun sampai eselon 2. Saat ini kami juga sedang berproses, sedang menyelesaikan seleksi untuk cukup banyak eselon 2 dan kami terus berkoordinasi dengan PASN, KASN, Bapak dan Ibu sekalian dari semua langkah-langkah yang dilakukan terkait dengan pengisian jabatan di kementerian. Terkait dengan RKP, izin menyampaikan untuk target-target nasional memang itu bukan disampaikan oleh yang dicantumkan di dalam di RKP, tidak spesifik di kementerian dan lembaga. Nanti kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan pimpinan dan anggota bagaimana target-target yang akan dicapai di tahun 2024. Seperti misalnya terkait dengan nilai rata-rata siswa Indonesia sampai tahun 2026. Izin di RKP dicantumkan misalnya membaca targetnya 396, matematika 388 itu tugas bersama, tidak hanya di Kemendikbudristek. Kemudian rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia ditargetkan 9,29 tahun, dan ini juga merupakan tanggung jawab bersama utamanya dengan Kementerian Agama. Izin nanti kami sampaikan secara lebih detail file ini khusus untuk pendidikan yang memang meskipun bukan hanya untuk Kementerian Dikbudristek. Terima kasih Bapak Pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Demikian Pak Ketua. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih Mas Menteri, Bu Sekjen, Pak Ketua. Saya bisa salah sedikit. Boleh Bang. Tapi sebelum ke Abang, saya ingin merespon sedikit apa yang disampaikan oleh Ibu Sekjen. Tadi poin yang disampaikan oleh Bu Sekjen menjadi sangat penting betul terkait dengan RKP itu, karena capaian misalnya soal rata-rata lama sekolah, capaian indeks harapan lama sekolah itu menjadi penting betul untuk menjadi landasan kita nanti sebelum kita turunkan menjadi RKA. Nah, karena itu nanti sekali lagi kita akan simpulkan dalam rapat ini status RKP-nya, mungkin kita sepakati akan kita bahas pada pertemuan berikutnya setelah mungkin kita dapat bahan dari Bu Sekjen. Silakan Bang, kami persilakan Bang. Pak Menteri, saya kira dan sekedar jajaran Bapak Ibu semuanya, saya tadi agak flashback, agak sedikit ketika ini dipertanyakan, karena Pak Menteri atau Bu Sekjen langsung bisa mengatakan bahwa tema RKP tahun 2024 sebetulnya sudah ditulis Bapak di sini di halaman 4. Cuma memang narasi belum ada Pak Firly, ada di halaman 4 itu. Yang ditanyakan itu ada semua, sudah ada. Cuma memang sifatnya bukona, bulat kotak panah, tapi narasi belum ada. Tapi yang ditanyakan sebenarnya ada di sini.
Terima kasih. Segera mengingatkan saja Pak, sebelum berlanjut kemana-mana. Ya, 4 ke 7 Pak, halaman 4 sampai 7. Terima kasih. Terima kasih. Tapi emang belum yang dibacakan oleh Bu Sekjen belum masuk Pak. Nanti kita minta aja Bu Sekjen untuk melengkapi. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Dikit lagi. Kami persilakan Prof. Ya, masih. Jadi sebenarnya penyusunan bahan raker kita ini sudah lengkap, seperti juga yang sudah diminta oleh Pak Ferdi, misalnya RKP-nya, baru kemudian nyusun RKL-nya. Hanya saja ini yang kita ini memang lebih sering membuat PowerPoint itu daripada narasi. Ya, seperti dulu kita minta peta jalan dibuat 3 bulan jadi, tapi masih bentuk PowerPoint, sehingga banyak yang sebenarnya itu apa yang dimaksudkan, jadi multi interpretatif. Nah, sekarang juga kita menemukan arah dan sasaran kebijakan serta penetapan RKP tahun 2024 dalam bentuk ya PowerPoint. Secara selintas ini cukup komprehensif, mulai halaman 4 sampai kemudian halaman 7. Nah, ini saya kira perlu ada teknis mengkomunikasikan RKP ini. Tidak hanya kepada Komisi 10, tapi saya kira yang penting nanti juga ketika kawan-kawan yang membawa di Banggar, mereka memahami urgensi dari RKP kita ini, sehingga bisa dengan mudah menerima usulan kita. Dari keinginan kita 95 triliun itu akan dengan mudah bisa dia terima. Saya kira persoalan cara mengkomunikasikan pikiran-pikiran kita dalam RKP yang disajikan ini, saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Prof. Zainuddin catatannya. Pimpinan boleh? Terakhir. Wah, kami persilakan dulu sebentar Pak Ferdi ya. Pak Sodik mempersilakan Pak. Ya, Pak Ketua, Pak Wakil, dan Mas Menteri. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan terakhir oleh Profesor, saya kira akan lebih memberikan penjelasan jika Mas Menteri dan kawan-kawan menjelaskan apa yang ada di halaman 4 itu Pak. Ya, bagaimana kok halaman 4 Pak, bagaimana kedudukan pencapaian indeks pembangunan manusia dalam RKP dan RKP tahun 2024, atau juga dalam arah kebijakan itu dalam sasaran pembangunan Pak ya, bagaimana kedudukan pencapaian IPM dalam arah pembangunan, dalam angka-angka dan dalam persentasenya anggaran, dan juga kedudukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam arah kebijakan RKP, kedudukan mereka dalam persentase dan dalam angka anggaran, begitu Pak, sehingga akan memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kami tentang penurunan dari 95 ke 81 triliun di kementerian ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Sodik, itu akan menjadi kerangka kita nanti dalam pembahasan setelah nanti kita menerima data dokumen terkait dengan RKP yang nanti akan disampaikan oleh Kemendikbud. Pak Ferdi? Ya, saya tergugah karena nama saya disebut oleh Yang Terhormat Amuri dan Bapak Profesor Zainuddin Maliki. Tergugah kenapa? Karena barangkali sebenarnya kita sudah membahas RKP. Yang disampaikan bukan kami tidak paham. Kita tahu ini RKP. Tapi untuk pencapaian target detail itu kan harusnya disampaikan di pembahasan. Namanya kan pembicaraan awal RAPBN. Di sinilah. Kami nggak ngerti RKP, ngerti saya. Udah ada. Tapi yang dibutuhkan termasuk yang disampaikan Bu Wilujeng adalah
bagaimana pencapaian target itu melalui narasi. Itu yang kita butuhkan. Kalau penjelasan target ini ya kita copy paste aja dari bahan Bappenas. Makanya harusnya tadi juga kami mohon bantuan dari teman-teman Banggar menjawab apa sesungguhnya yang diinginkan di komisi terkait dengan RKP. Itu harus dijawab. Itu yang kita minta klarifikasi. Harusnya teman Banggar menjawab bahwa yang disampaikan ketika membahas RKP, maka komisi dengan hak-hak yang dijamin di Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD menjelaskan apa konteks RKP tersebut. Bukan, ini kan cuma copy paste dari pindahan-pindahan. Bukan ini. Itu pemahaman saya. Ini kan copy paste, Pak. Ini kita juga udah dapat bahannya. Tapi untuk pencapaian target penjabaran daripada untuk mencapai misalnya tingkat kemiskinan 6,5 sampai 7,5, itu apa peran Kemendikbudristek? Disitulah RKP-nya. Jadi mohon segala hal dengan hormat, Pak Amore, Pak Zainul, dan kami paham soal itu. Dan kami juga sudah berpuluh-puluh tahun membahas itu, kan ngerti lah. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ferdi. Persilakan. Ya, supaya tidak berkepanjangan, karena kita setelah ini juga akan melakukan raker dengan kementerian yang lain. Saya kira mungkin harus dipahami bahwa di dalam rangkaian pembahasan RAPBN tahun 2024 itu ada pola, pattern, dan jadwal yang sudah disetujui antara pemerintah dengan DPR. Nah, di dalam tiap tahapan itu, setiap tahapan memiliki fungsi dan kepentingan yang harus diselesaikan. RKP yang disampaikan di dalam materi hari ini itu kita dapatkan di paripurna yang dibacakan oleh Bu Menteri Keuangan. Harapan kita bahwa pada saat kita bertemu dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Parekraf, kemudian Perpustakaan, kita mendapatkan yang lebih detail. Nah, kalau mau melihat miliknya Parekraf itu sudah benar. Ya, kemudian Perpustakaan sudah benar. Nah, yang ini dari Kemendikbud ini kok sama dengan yang dibacakan Kementerian Keuangan. Maka ini mungkin yang diminta oleh teman-teman supaya lebih sedikit mengarah kepada pola di mana nanti kita tidak perlu terlalu susah untuk melakukan sinkronisasi antar dirjen. Jadi sebenarnya misalnya afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun itu ada di dirjen mana saja, mengapa, disinkronisasi di target yang seperti apa. Itu mungkin yang detail mikronya, yang makronya berkaitan dengan secara umum dari tugas-tugas dari Pak Presiden khusus kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan apa. Nah, itu mungkin yang belum kami terima. Kami mohon maaf. Tapi jangan sampai kami membuat kesimpulan bahwa kok selalu begini ya, karena kita itu membahas APBN kan setiap tahun sekali sebenarnya, tetapi data selalu tidak fit, tidak memenuhi persyaratan yang seharusnya dibutuhkan. Maka Pak Ketua, saya mohon maaf, ini berkaitan dengan kita yang pada saat ini juga memiliki waktu istimewa nih. Jadi ya minta ditunda tak sampai selesai persiapan materinya deh. Karena kan lebih baik besokan libur nih Pak Ketua. Kan kita punya waktu yang kepentingan juga untuk kampanye Pak Ketua. Daripada kita hari Jumat datang kemudian datanya masih mes. Menurut saya nih ya, saya mohon maaf, ini ya kita rilis dulu aja lah. Lebih baik gunakan untuk kegiatan lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Agustina, nanti akan jadi bagian dari kesimpulan rapat kerja kita pada kesempatan siang hari ini. Berbagai diskusi dan dinamika yang tadi kita bahas bersama. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau dijawab Mas Menteri sebelum kita masuk ke lapsing? Cukup? Oke.
Bapak Ibu sekalian, saya boleh lanjutkan masuk ke laporan singkat? Setuju? Oke. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya membacakan laporan singkat. Semoga laporan singkat ini bisa mengcover semua dinamika yang terakhir, apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan garing keputusan, mohon maaf saya langsung loncat di Romawi 2. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN garing Kepala Bappenas RI no 287 garing MK titik 02 garing 2023 dan B titik 292 garing M titik PPN garing D titik 8 garing PP titik 04 titik 02 garing 04 garing 2023 tertanggal 10 April 2023, alokasi pagu indikatif belanja KL Kemendikbudristek RI tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar 81.756.807.000 rupiah. Per sumber dana sebagaimana tabel di atas, Bu Sekjen mungkin bisa dilihat untuk bisa diteliti dari masing-masing sumber dananya. Kalau tidak ada koreksi mungkin kita bisa lanjut dengan berbasis per unit program. Sekretariat Jenderal 37,485 miliar sekian. Inspektorat Jenderal 203 miliar. Ditjen PAUD Dikdasmen 2,523 miliar. Meskap 992 miliar sekian. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 589 miliar. Ditjen Kebudayaan 2.183 miliar sekian. Pak V, ini betul nih Pak V, Ditjen Kebudayaan. Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi 8.247 miliar sekian. Oke, TKM belum ya? Mohon maaf. 16 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan 2.887 miliar sekian. Ditjen Vokasi 6.673 miliar sekian. 2. Kemendikbudristek RI menyampaikan usulan pagu indikatif anggaran tahun anggaran 2024 sebesar 95.329 miliar sekian. Tiga, sebelum melaksanakan pendalaman materi RKKL, Kemendikbudristek RI menyampaikan RKP bidang pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2024, pendalaman materi rancangan RKA-KL dan RKP anggaran tahun 2024 dengan eselon 1 Kemendikbudristek RI akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dalam pembahasan tersebut, Kemendikbudristek RI menyajikan data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Ini sementara draft kesimpulan kita, kami persilahkan.
masukan dan sarannya. Kami persilahkan. Saya Pak. Izin pimpinan. Kami persilahkan Pak Ferdi. Enggak, silakan. Pak Sodik. Terima kasih pimpinan. Saya pikir apa yang disampaikan di awal oleh Bu Lydia perlu disampaikan Pak dalam hal ini. Jadi ada penjelasan terlebih dahulu tentang posisi yang 95 menjadi 81 itu. Begitu pimpinan. Terima kasih. Jawaban Apa masuk ya? dalam. Iya, iya. Oh, oke. Iya, iya. Mohon maaf. Teman-teman TA ya, tolong dimasukkan. Mungkin ada usulan redaksi Pak Sodik. Redaksinya adalah Komisi 10 meminta penjelasan yang lengkap komprehensif tentang perubahan usulan dari 95 triliun menjadi 91 dan bagaimana pandangan-pandangan Bappenas dan Menteri Keuangan terhadap usulan tersebut. Saya kira intinya seperti itu. Redaksinya saya kira TAT lebih. Terima kasih, Bina. Terima kasih Pak Sodik. Wah, cepat sekali ini. Terima kasih Prof. Terkait masalah ini, substansinya ialah kita meminta penjelasan pemberian proporsi alokasi anggaran pendidikan dari mandatori 20%, kemudian jatuh di Kemendikbudristek yang menjadi tulang punggung pendidikan hanya mendapatkan sekitar 13%. Saya kira itu yang perlu diberi penjelasan. Harusnya karena Kemendikbudristek itu adalah tulang punggung pendidikan, proporsinya tidak hanya 13%, tetapi lebih dari itu. Saya kira itu yang kita minta penjelasannya. Masih. Terima kasih Prof. Jadi nanti digabungkan saja apa yang tadi jadi concernnya Prof dengan apa yang jadi concernnya Pak Sodik tadi. Pak Ferdi. Ya, kami nomor 2 Pak. Atau nomor 1 dulu ya, sekilas takut tadi soal BIM juga daya ingat mulai menurun nih. Nomor 1 bisa dinaikin ke atas TA awal supaya kita clear juga angka-angka. Ya, karena ini kita belum, sejujurnya kan belum kita bahas, jadi telah disampaikan bahan ini. Ada kalimat paling bawah, ataupun berdasarkannya maka Kemendikbudristek telah menyampaikan bahan RKKL sejumlah 81. Ada tambahannya gitu aja. Telah menyampaikan. Karena ini kan belum kita bahas kan. Ya. Ada di insert kalimatnya, kata-katanya seperti itu. Berdasarkan surat bla 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 bla, maka pada forum raker hari ini Kemendikbud telah menyampaikan bukan pembahasan. 1. Terus ke bawah, nomor 2 tolong lihat. Ini apakah perlu disampaikan dalam konteks ini? Yang 81 aja belum dibahas, apakah kita perlu menyampaikannya? Supaya nanti jangan redundant. Oke, ya kan? Nah, kalau menurut saya yang ini disimpan dulu, Mas Nadif. Kan toh kita juga yang 81 belum clear kok, 95. Nggak apa-apa, itu sebagai hal yang nanti kita perdalam. Dan nanti biar banggar, tapi nanti di forum raker berikutnya menyampaikan hal itu. Nah, kalau 95, berarti kan kita juga pengen tahu nanti akan diartikan, walaupun di sini per program sudah diurai. Tapi kan kita belum clear dulu gimana kita mau terima, nyampe, kan gitu. Jadi clear dulu di 81, pagu indikatif. Jadi sebaiknya bukan supaya tidak kita kemana-mana, yang 95 ini kita simpen dulu. Nanti kita tampilkan ketika raker yang akan datang. Setelah kita udah ada gambaran 81 triliun.
Jadi jelas, nanti kan 14 triliun ini mau dikemanain dari 81 untuk nambah apa kan kelihatan. Gitu. Terus yang terakhir, Sebentar Pak Ferdi, usulan Bapak ini di drop aja ya? di drop. Oke. Makasih Pak Ketua. Yang terakhir, nomor 5. Lima. 5 tidak ada Pak, cuma 3. Oh 3. Ya. Oh ya. Berarti kita nggak ngantuk ya. Nomor 3 itu beserta evaluasinya juga. Karena kalau kita bicara anggaran, kan evaluasi yang lalu kita pengen tahu hasilnya bagaimana, program prioritasnya seperti apa. Tadi juga sudah diutarakan oleh, kalau nggak salah dari siapa tadi mengutarakan, evaluasi sebelumnya itu dari, kan kita ingin ketahui dari program prioritas nasionalnya dan program prioritas KL-nya. Karena ini supaya nanti konsistensinya berjalan Pak Ketua. Jadi kalau boleh evaluasi sebelumnya. Dan ini kan juga permintaan, mumpung di forum raker yang berbahagia ini, kan kita juga minta kepada Irjen melakukan investigasi, karena ada catatan rapat terdahulu. Tahun anggaran 2020, 2021, 2022, itu yang menjadi juga dasar pembahasan anggaran. Nanti seyogyanya melalui pimpinan yang kami hormati, dan Bapak Ibu, Saudara Irjen bisa menyampaikan itu juga dalam forum pendalaman. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Ferdi atas masukannya, termasuk masukan beliau untuk mendrop poin yang kedua tadi. Memang dalam draft ini status kita memang hanya menyantumkan saja, belum ada sikap dari Komisi 10 apakah akan dibahas atau tidak. Tapi saya setuju kalau sekiranya belum dianggap perlu, saya kira tidak perlu kita cantumkan, tapi menjadi bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri pada raker siang hari ini. Oke, teman-teman mohon dilengkapi yang tadi poin dari Pak Sodik dan Prof. Zainuddin sebelum kita sepakati lapsing ini. Terkait dengan itu usulannya. Pimpinan izin koreksi itu, kalau yang kan 2023 kan belum berlangsung, jadi mungkin Ya, bahasanya 2020, 2021, 2022, 2003 tahun berjalan. Jadi 2003-nya tahun berjalan kan. Karena kita pakai pagu berjalan. Ujian gitu ya. Oke. Pak Ferdi menyangkut soal poin yang kedua, karena secara substansi terkait dengan apa yang menjadi concern-nya Pak Sodik terkait pentingnya tambahan karena dari berbasis mandatori 20% pendidikan. Saya kira tadi yang poin 2 bisa kita hidupkan dengan catatan terkait dengan argumentasi dan perjuangan di Bappenas apa yang disampaikan oleh Prof. Zainuddin dan Pak Sodik ya. Apa bahasanya gini Pak, saya setuju, kita moderat aja. Jadi kalau disampaikan Kemendikbudristek Dikti terhadap bahwa telah menyampaikan itu kepada Bappenas yang jumlahnya 95 itu aja ya kan, supaya nanti tidak hilang. Makasih Pak Ferdi. Sekaligus teman-teman nanti ditambahkan apa yang menjadi concernnya Pak Sodik dan Prof. Zainuddin. Jadi yang tadi poin kedua tetap dihidupkan, pengajuan yang 95 dari Kemendikbud kepada Bappenas. Kita tunggu ini Mas Menteri untuk menginsight narasi pada poin yang kedua.
panjang 10 menit lagi nih.
2024 sebesar 95,3 triliun. Kemudian terkait dengan pagu yang sudah disetujui di dalam surat edaran Kemendikbudristek. Jadi tinggal dipindah saja Bu ya, tinggal dipindah ini, tinggal menambahkan tadi Pak Karena terhadap ketika nanti Kemdikbud ditanya untuk menjelaskan secara komprehensif kenapa tidak disetujui 95, kami tidak punya jawabannya Pak. Yang punya jawabannya adalah Kementerian Keuangan dan Bappenas. Mohon maaf. Pak Ketua, Kemendikbud ini kan memiliki perencanaan untuk mencapai target-target, totalnya adalah 95. Nah, tapi hanya dikasih uang 81. Nah, tapi kan target ini kemudian nggak bisa diturunkan kan? Nah, yang perlu diberikan kepada kita penjelasan adalah untuk mencapai target 90 program yang harusnya 95 ini, bagaimana caranya? Apakah di dalam rapat dengan kementerian lain ada distribusi kewenangan? Misalnya, bahwa proses pembangunan infrastruktur itu dan perpustakaan dan lainnya itu ada di sana, ada di mana, terus kita hanya kebagian apa. Nah, itulah yang mungkin disebut sebagai RKP-nya Kementerian Pendidikan. Itu yang kita butuhkan, Bu. Jadi mungkin narasinya tetap harus ada mencantumkan angka 95. Ya, betul, Bu. Karena ini menjadi target yang utuh dari Kemendikbud untuk bisa dicapai. Nah, perkara uangnya nanti mau dilaksanakan di Kemendikbud atau Kemendikbud hanya menjadi dirijen mengorkestrasi proses pembiayaan pendidikan, itu nanti rapat di Banggar, Pak Ketua. Makasih Bu Agustina masukannya. Bu Sekjen. Iya Pak, nanti disampaikan di situ memang Kemdikbud mengusulkan 95 untuk mencapai target-target yang terdapat di dalam Renstra Kemendikbudristek sampai dengan tahun 2024. Kemudian kedua, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan, Kemdikbudristek mendapatkan alokasi pagu indikatif sebesar 81,7. sedikit Pak Ketua. Saya kira apa yang disampaikan Bu Ledia dan saya juga setuju Pak. Kita sebetulnya ingin tahu sebetulnya alasan Menteri Keuangan Bappenas yang hanya menyetujui 81 itu Pak disampaikan tidak ke Kemendikbud, dan jika ada tolong sampaikan juga kepada kami, begitu Pak. Ini Ya. Ada nggak Bu Sekjen? Dalam pembahasan ya hanya disampaikan bahwa untuk saat ini dalam pagu indikatif hanya baru disetujui 81. Jadi memang tidak dituliskan kenapa Pak, tetapi memang karena ini pagu indikatif mengarah pagu sementara, baru kemudian nanti jika diperlukan kan diusulkan tambahannya, tapi